Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo BWCC Family, selamat datang di Ngobras, Ngobrol Asik bersama BWCC Bintaro. Hari ini kita akan membahas tema yang mungkin dekat dengan dunia remaja. Bahkan mungkin kamu sendiri pernah merasakannya. Tema yang akan dibahas mengenai remaja nggak harus insecure. Sekarang waktunya bangun citra tubuh sehat dengan nutrisi tepat. Di tengah tekanan media sosial, standar kecantikan menjadi seolah tidak realistis, sampai terjadi banyak perbandingan tanpa henti. Pasti remaja sering merasa tubuhnya kurang. Apa iya tubuh kita harus terlihat seperti yang viral-viral di sosial media? Nah, untuk ngobrolin hal ini lebih dalam, sudah hadir bersama kita Dr. BWCC Bintaro yang luar biasa. Beliau adalah dokter spesialis anak, subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik yang sangat concern terhadap kesehatan anak dan remaja, yaitu Dr. Novitria Dwinanda, SPAK. Halo dokter, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Mita, halo BWCC Family, hai Ayah Bunda. Baik dokter, terima kasih sebelumnya dokter sudah meluangkan waktu di tengah jadwal yang sangat padat ya dok ya, Senin sampai Sabtu. Baik dokter, nah banyak remaja nih dok yang merasa tubuh mereka gak ideal. Mungkin karena perkembangan pengaruh dari media sosial ya dok ya. Sebenarnya gimana sih dok definisi dari citra tubuh yang sehat menurut sudut pandang medis itu sendiri dok? Iya betul. Jadi berat badan yang ideal, tubuh yang ideal itu harus dihitung, harus dilihat. Jadi harus diukur dulu berat badannya, harus dibandingkan dengan tinggi badannya, kemudian diplotting menggunakan kurva karena ini anak remaja, jadi kita menggunakan kurva CDC, kemudian dilihat berapa persenkah kondisi anak ini. Anak ini berada di persentil berapa. Jadi tidak bisa kita hanya menjudging hanya melewat mata saja, hanya melihat sosial media, kemudian hanya mengaca, oh badan saya terasa gemuk atau terasa terlalu kurus. Jadi memang harus diukur secara objektif, ditimbang, diukur tinggi badan, kemudian diplotting. Baik dokter, jadi memang perlu ada pemeriksaan fisik lebih lanjut ya dok ya untuk mengetahui apakah berat badannya sudah ideal atau belum. Nah, kadang remaja suka lupa nih dok tentang nutrisi yang perlu dipenuhi, apalagi kadang banyak aktivitas di sekolah atau mungkin aktivitas lainnya. Nah, ada nggak sih dok tips yang tepat untuk cara makan sehat dengan untuk anak remaja dok? Iya betul. Remaja semua saat ini itu pasti sibuk sekali di sekolah. Betul. Belum pakai ekskulnya, belum pakai les, segala macam. Untuk menjadi badan yang sehat, tentunya perlu nutrisi yang seimbang antara yang dikeluarkan, energi yang dikeluarkan dengan yang dibutuhkan. Keseimbangan inilah yang kita harus dapatkan. Oke, makanan yang sehat itu adalah makanan yang penuh dengan nutrisi. Komposisinya sama sebenarnya seperti adik-adiknya yang kecil. Komposisinya harus mengandung karbohidrat, protein hewan, lemak, dan tentunya jangan lupa sayur. Karena pada anak remaja kebutuhan sayurnya menjadi lebih banyak. Nah, bagaimana pemilihan makanannya? Tentu kita lebih memilih makanan yang berbentuk real food. Ya, real food ya. Real food. Jadi jangan makanan-makanan yang siap saji. Betul. Jangan makanan-makanan yang processed food gitu ya. Tentunya real food. Jadi kalau mau makan ayam, makanlah yang terlihat ayamnya. Makan ikan, terlihat ikannya. Itu kan bentuk real food ya. Nah, bukan berarti anak remaja itu harus memangkas adanya karbohidrat, tidak. Karbohidrat itu masih dibutuhkan loh. Anak remaja itu masih butuh makan nasi. Jadi jangan diet-diet yang kemudian nasinya hanya
1 sendok makan. Wah, itu sering terjadi tuh dok di dunia remaja betul, dok. karena istilahnya adalah takut gemuk, takut perutku buncit. Iya betul. Ya, padahal karbohidrat itu adalah bahan pembangun tubuh yang dibutuhkan 50% dari total kebutuhan kalorinya. 50% ya dok ya. Betul, jadi nggak apa-apa makan karbohidrat, nggak apa-apa makan nasi, tetapi lauk pauknya yang kita pilihkan tadi adalah real food, kemudian sayur jangan lupa karena kebutuhan sayur masih lebih banyak daripada adik-adiknya yang di bawah 2 tahun. Oke, baik. Jadi memang nutrisi itu penting, perlu porsi yang tepat untuk anak-anak remaja. Jadi karbohidrat ya kakak-kakak semua itu penting 50% dibutuhkan untuk anak remaja. Nah dok, sekarang kan tentu tadi dokter sudah sampaikan bahwa ada junk food nih. Nah gimana sih dok dampak jangka panjangnya jika anak remaja sudah sering mengkonsumsi junk food itu sendiri dok? Iya. Jadi junk food itu kan adalah makanan diproses ya dengan penggorengan terlalu lama, dengan menggunakan minyak yang berkali-kali pakai, yang tentu saja sudah ada perubahan antara minyak sehat dengan minyak jenuh dan minyak tidak jenuh. Ya. Sehingga memang baiknya itu tidak dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Oke. Tetapi sebenarnya junk food itu nggak cuma itu saja, tetapi yang paling sering itu adalah contohnya lagi snacking. Snacking, ya betul. Snacking yang di dalam kemasan, yang kandungan natriumnya cukup tinggi, yang modelnya chips gitu ya, biskuit gitu ya, yang gampang, atau ada lagi adalah minuman manis. Ya, itu sangat, itu menjadi favoritnya anak remaja sih dok. Bener, segala macam SS atau boba-boba itu ya. Kemudian yang gulanya sangat tinggi. Nah, jadi itu juga perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya dengan makanannya, tetapi snackingnya juga perlu diperhatikan. Ingat, tidak ada namanya intermittent fasting pada anak remaja. Ya, makan tetap makan lah. Makan sehari 3 kali dengan snack. Oh, mungkin saya snacknya buah, ada buah yang dipotong. Buah tidak boleh di jus ya. Oke, buah tidak boleh di jus. Buah itu harus dipotong karena kalau di jus kandungan gulanya menjadi lebih tinggi. Oke. Jadi baiknya buah itu adalah buah dipotong. Nah, kemudian pilihlah snack-snack yang sehat. Gitu ya. Jadi tetap makan 3 kali dengan komposisi lengkap, karbohidrat, protein hewan, lemak, dan sayuran. Jangan lupa ada buah, makanlah snack, minum air putih yang cukup. Ya, jangan terlalu konsumsi gula yang terlalu banyak. Oke, jadi memang itu tidak baik ya dok ya, kita mengkonsumsi snacking atau mungkin minuman-minuman yang banyak mengandung gula. Baik dok, mungkin sekarang sudah semakin kesini, semakin perkembangan zaman juga semakin baik. Nah, pola hidup sehat anak remaja ini sudah mulai terbangun nih dok. Nah, dengan tidur cukup, olahraga ringan. Nah, apakah hal tersebut bisa membangun rasa percaya diri dan tubuh menjadi lebih positif dok? Betul. Jadi tubuh sehat itu bukan hanya dari makan. Oke. Makan itu tadi salah satunya. Nah, salah duanya adalah olahraga. Olahraga. Setiap remaja harus olahraga. Pilihlah olahraga, terserah. Ya, ada yang suka basket, ada yang suka lagi jogging, ada yang suka bulu tangkis. Pilihlah olahraga. Aktivitas fisik itu penting. Pilihlah yang kamu suka, lakukan secara rutin. Dan yang ketiga adalah tidur. Tidak ada begadang pada anak remaja. Baik. Ingat, ada hormon pertumbuhan yang akan mempengaruhi berat badan, tinggi badan, dan pubertas. Ya, karena remaja itu baru mulai menstruasi. Betul. Ya, pubertas juga dipengaruhi oleh hormon. Oleh karena itu tidur adalah penting. Tetap butuh tidur 8 jam. 8 jam ya, wajib dicatat ya. 8 jam. Dan jam 9-an itu udah mulai harus tidur. Oke, tidak boleh main handphone, scrolling gitu ya. Tentunya ya. Jadi ya sudah harus ada batasan istirahat gitu ya. Jadi mau sehat, mau tubuh bugar, ya bukan dengan cara membandingkan dengan di sosial media. Sehingga diet-dietan menjadi diet yang tidak terarah, tapi hiduplah dengan sehat. Hidup sehat, makan yang benar, berkualitas, oke?
tidur yang tepat 8 jam, tidak begadang, dan olahraga. Oke, 3 tips yang sangat penting ya dok ya untuk kakak-kakak anak remaja dalam membangun pola hidup sehat. Baik dokter, mungkin adakah pesan-pesan untuk anak remaja masa kini dokter dalam menghadapi keinsecureannya terhadap mungkin sosial media atau mungkin yang lainnya dok? Silakan Iya. dok. Anak remaja yang sekarang yang sudah sangat canggih, sudah bisa mengakses semua media sosial, kamu tetap cantik kok, kamu tetap ganteng, gak usah dibandingkan dengan teman-teman atau artis-artis yang lainnya. Coba deh ngobrol sama ayah dan bunda. Nanti ayah dan bunda akan bawa ke dokter atau ke tenaga ahli untuk bisa mengkonsultasikan. Kita cari jalan yang sama supaya tumbuhnya menjadi sehat, bugar, dan aktivitas menjadi prima. Sekolah nomor 1 loh. Oke, terima kasih banyak Dr. Novitria Dwinanda untuk ilmu dan inspirasinya untuk kita mungkin anak remaja bisa semakin aware terhadap kesehatan dan berpikir lebih positif. Dr. Novi, terima kasih banyak. Oke, BWCC Family, terima kasih yang sudah mengikuti edisi Ngobras pertama, yaitu semoga ini bisa membuka mata kita untuk bisa lebih membangun citra tubuh yang sehat, karena bukan soal mengikuti standar orang lain, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan tubuh kita dengan nutrisi yang tepat. Karena saat ini kita makan dengan cerdas, tidur cukup, bergerak aktif, dan merawat tubuh dengan kasih sayang, disitulah rasa percaya diri tumbuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Novitria Dwinanda dan BWCC Family. Sampai jumpa di Ngobras selanjutnya.